Selamat siang sahabat Tani Porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat Tani Porang. Di kesempatan siang ini sahabat Tani, saya mulai bongkar umbi dari katak untuk bibit di musim depan. Di kemarin saya tanam bibit katak campur yang kisaran sekilo isi 200 sampai 300, dan di tahun lalu saya targetkan untuk umbi bibit 2,5 on sampai 5 on. Tapi sahabat tani, walaupun dengan apa istilahnya, dengan pengolahan tanah yang sederhana atau standar, tidak terlalu dimaksimalkan, karena memang target saya untuk umbi bobot 2,5 on sampai 5 on. Ya, barangkali ada warga di sekitar saya yang membutuhkan bibit dengan target umbi 2,5 sampai 5 on. Ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, yang istilahnya kalau orang Jawa mengistilahkan awang-awangan, atau melihat dari besarnya bibit biasanya mempertimbangkan dari jumlah. Makanya kalau untuk petani menengah ke bawah itu rata-rata biasanya meminati dengan bobot yang se-on sampai 2,5 sampai 5 on, atau dalam 1 kilo itu mendapatkan jumlah yang lumayan banyak. Tapi dengan katak ukuran 200 sampai 300 up, kalau dimaksimalkan pengolahan tanahnya, kemudian pemupukannya, itu tidak istilahnya bukan hal yang mustahil untuk mendapatkan umbi dengan bobot 1 kilo sampai 1,5 kilo, atau bahkan 2 kilo. Itu bukan hal yang mustahil, tapi dengan pengolahan tanah yang bagus, pemupukan yang seimbang, insya Allah kita bisa mendapatkan target umbi 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi ada beberapa di lahan saya ini yang mencapai bobot sekitar 1 kilo. Tapi memang kemarin tidak saya targetkan 1 kilo, memang saya nggak terlalu menargetkan umbi 1 kiloan. Memang target saya umbi 2,5 on sampai 5 on. Tapi ternyata ada juga yang umbi bobot 1 kilo. Nah, ini contohnya umbi bobot 1 kilo. Ini sekitar 8 on. Kalau ini sekitar 1 kilo lebih kayaknya. Walaupun nggak banyak, tapi di sini bisa dibuat gambaran bahwasanya dengan pengolahan tanah yang maksimal kita bisa mendapatkan umbi 1 kiloan dengan menanam bibit dari katak isi 200 sampai 300. Tapi kembali lagi, untuk mencapai bobot 1 kilo itu membutuhkan
pengolahan tanah yang maksimal, tanah benar-benar gembur, kemudian pemakaian pupuk dasar, abu sekam atau arang sekam, kemudian kompos yang fermentasi, dolomit. Itu 3 hal yang menentukan nanti hasil dari umbi. Dan sekali lagi sahabat tani, untuk pembongkaran umbi bibit, seperti yang saya katakan di video saya yang lalu, usahakan jangan sampai terjemur kemudian melempar, yang akan mengakibatkan umbi bibit kita mengalami pembusukan. Jadi umbi dari katak atau umbi satu musim ini masih kadar airnya sangat tinggi, sehingga bila terkena sinar matahari ini akan menyebabkan pembusukan. Kalau orang Jawa mengistilahkan mateng karena terpapar sinar matahari. Kemudian jangan melempar, karena dengan melempar terjadi benturan dan akan menyebabkan memar yang nantinya akan membusuk di penyimpanan. Jadi sangat disayangkan bila awalnya umbi-umbi ini utuh, sehat, tidak ada gejala pembusukan, tapi dengan ketidaktahuan kita, dengan menjemur, entah itu sengaja dijemur atau tidak sengaja terjemur, kemudian melempar, kemudian menyeret dalam karung atau yang mengakibatkan luka di umbi. Di perlakuan umbi bibit itu harus sangat hati-hati untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam budidaya porang. Di banyak petani-petani pemula yang belum terlalu memahami tentang untuk menangani bibit, itu banyak mengalami kegagalan. Dan kemudian untuk pengolahan tanah, pH tanah harus benar-benar di angka 6 sampai 7 atau disebut dengan pH netral, karena porang sangat sensitif dengan penurunan pH tanah atau tanah asam yang akan menimbulkan banyak kendala di waktu pertumbuhannya, kemudian di hasil umbinya juga, mulai dari busuk batang, cacar daun, dan cacar umbi. Itu yang terutama disebabkan oleh kadar asam yang tinggi di lahan kita. Dengan penaburan dolomit, kemudian penggunaan arang sekam, itu sangat membantu dalam menjaga kestabilan pH tanah. Demikian sahabat tani, video saya siang ini, semoga ada guna dan manfaatnya dalam membudidayakan porang ke depannya. Ada kurang lebihnya, ada kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.